Selamat pagi sahabat Gabus TV, salam berjumpa kembali. Sebelum kita menikmati sapaan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita memohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa Surgawi, pemilik kehidupan kami bersyukur sebab Engkau telah membangunkan kami di pagi hari ini dengan mengantarkannya memasuki hari yang berlimpah rahmat. Siramlah kami oleh firman-Mu, agar iman kami bertumbuh ke arah yang Kau kehendaki. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini tertulis dalam Matius 14 ayat 14. Demikian firman-Nya. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Memahami teks ini akan menggugah hati kita kepada lirik lagu yang sangat populer, yakni berjudul Allah Peduli. Demikian sharingnya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya kita bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Saudaraku, setelah lelah melayani, Yesus dan murid-muridnya ingin mencari tempat khusus untuk istirahat. Apalagi setelah mendengar berita kematian Yohanes Pembaptis, mati dipancung oleh Herodes. Berita itu sangat mendukakan hati Yesus. Adalah manusiawi juga jika Yesus butuh penenangan hati atas duka itu. Ketika Yesus melihat antusias orang banyak yang jumlahnya sangat besar, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Melihat orang banyak itu, Yesus tidak membiarkan dirinya larut oleh perasaannya. Dia menyangkal keberadaannya yang sedang butuh waktu untuk menenangkan diri. Tergeraklah hati Yesus oleh perjuangan dan harapan orang banyak, sehingga Yesus kemudian menyembuhkan mereka yang sakit dan mengajar mereka. Yesus mengerti akan keadaan orang banyak. Hati Yesus tergerak sebab hari telah mulai malam. Mereka lapar, butuh makan, dan harus makan. Kepedulian Yesus tidak sebatas bersimpati, lantas menyuruh mereka yang sudah kelaparan mencari makan sendiri. Tidak, saudaraku. Perintahnya kepada muridnya, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Ayat 16. Belas kasihan tidak dapat ditahan atau juga tidak dapat ditunda. Tapi pada saat itu juga Yesus mewujud nyatakan rasa belas kasihannya melalui kepeduliannya, yakni menyembuhkan orang sakit dan memberi orang banyak makan, tidak membiarkan mereka kelaparan. Mereka tidak usah pergi, tetapi kamu harus beri mereka makan. Perintah Yesus kepada muridnya. Kata harus berarti sebuah perintah. Yesus memerintahkan kepada para muridnya agar bergegas mewujud nyatakan rasa belas kasihan kepada orang banyak itu. Ini perintah dari Tuhan Yesus kepada kita, agar kita selalu peduli terhadap persoalan tentang kesulitan dan kebutuhan sesama kita. Oleh sebab itu, marilah kita memiliki kepekaan hati, tergerak untuk berbelas kasihan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan yang ada di sekitar kita. Kita memohon kepada Tuhan Yesus agar kekuatan dan potensi kita dilipat gandakan untuk melakukannya. Yesus sebagai gembala yang baik
Dia tidak mengecewakan orang yang datang kepadanya. Dia menerimanya. Dia menyambutnya. Menyambut orang yang berletih lesu, susah payah sebagai domba yang tidak bergembala. Dalam Matius 11 ayat 28 disebut, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dalam kondisi apapun, percayalah bahwa Allah mengerti akan kerumitan persoalan kita. Dia peduli dan sanggup menolong dan memulihkan keadaan yang telah hancur sama sekalipun. Dalam keadaan sesulit apapun, kita percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi. Dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai ayat 23 berbunyi, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Gembala kami, pagi ini iman kami disegarkan oleh sabda bahwa hidup kami ini hanya oleh belas kasihan-Mu. Kasih karunia-Mu lah yang melayakkan kami menerima berkat kehidupan. Kami memohon kiranya Roh Kudus setiap saat selalu mengingatkan kami agar tidak hidup egois, tetapi memiliki hati yang berempati, peduli akan pergumulan hidup sesama yang ada di sekitar lingkungan kami. Sebab Engkaulah, ya Yesus, yang lebih dahulu berbelas kasihan kepada kami. Yesus Gembala yang baik, gembalakanlah kehidupan kami. Amin. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidup.